Karena kan gini Pak, mungkin ya secara psikologis kan kadang lawan debat itu kan juga kadang bermain aman daripada harus, mohon maaf nih kalau bahasa Jawanya, ketucut omong gitu kan. Iya. Viral, mungkin kan itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra dan sahabat Turama Sidi serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Hari ini kita kedatangan narasumber dari akademisi Unsik yang siang ini kita akan membahas debat paslon bupati. Kita tahu bahwa paslon bupati dan wakil bupati itu Wonosobo sudah dilaksanakan semalam dan ini menjadi tahap pertama. Saya memperkenalkan narasumber saya, Mas Irwan Abdu Nugraha. Ini kayaknya kalau teman-teman dari Unsik mesti paham karena beliau adalah akademisi dari ilmu politik, dosen ilmu politik Unsik. Selamat siang Mas Irwan. Selamat sore Pak. Sore ya? Sore ini. Terima kasih kehadirannya ya. Artinya saya yakin jenengan lagi sibuk-sibuknya juga, tapi oke lah kita harus mengundang jenengan. Ya. Mas, semalam nonton Insyaallah. Ya. Gimana Mas menurut jenengan? Ya bagus ya, dan relatif lebih kondusif lah kalau dibandingkan ada beberapa kasus daerah di kota yang lain lah ya. Tapi secara umum kemarin pelaksanaannya sangat kondusif. Yang bikin kondusif itu kira-kira apa? Ya mungkin karena pelaksanaannya KPU menerapkan protap-protap tertentu ya, sama seperti membatasi jumlah pengunjung, terus jumlah pendukung itu juga dibatasi dan segala macam. Dan ya kita lihat juga di Adipura kayaknya juga masih banyak kursi kosong ya betul. Tapi pas waktu sudah mulai pertengahan debat sudah mulai terisi ya? Kayaknya. Gitu. Nah Mas Irwan, ketika nanti kita belum masuk tema ya, suasananya aja. Ketika kita lihat sama-sama debat di tahap pertama, ada semacam kekakuan nggak? Artinya ini debat pertama baru ketemu gitu loh. Dari kedua paslon ya. Kalau secara gestur kemarin semalam relatif lebih santai ya. Kalau kekakuan sih saya kira tidak, karena mungkin dari beliau-beliau dari paslon baik itu calon bupati maupun wakil kayaknya juga pernah ketemu mungkin di event-event yang lain gitu, sehingga mungkin sudah familiar antara keduanya gitu. Tapi dari sisi public speaking kita juga melihat ada kondisi yang jomplang enggak dari masing-masing paslon? Ya tentu pasti ada ya Pak, karena dari kedua paslon itu kan ya tentu kita ketahui seperti Pak Afif itu kan incumbent, artinya secara materi mungkin lebih menguasai karena kemarin baru jadi bupati kan itu. Itu wajar sih kalau secara kapasitas itu wajar sekali begitu. Dari tema di atas itu kan ada agrobisnis, ada SDM, kesehatan dan lain-lain, sampah dan lain-lain. Menurut Mas Irwan di tahap pertama ini materi yang disampaikan gimana? Bagus. Namun mungkin ada beberapa bahasan yang sebenarnya kalau secara teknis itu tidak selesai ketika diperdebatkan dalam sebuah event debatnya. Contoh seperti misal sampah gitu. Baik, yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada para penggiat sampah di Kabupaten Wonosobo yang jumlahnya ribuan. Selama ini sudah membantu pemerintah, menjadi mitra strategi pemerintah. Mereka memilah sampah, kemudian memilah mana yang organik, mana yang organik. Sampah sudah mulai dipilah dari rumah. Harapannya ini menjadi sebuah tradisi yang menarik, tradisi yang menyenangkan, tradisi yang menggembirakan. Sampah bukan hal yang kotor, tapi ingat bahwa sampah adalah satu yang bisa menilai ekonomis. Oleh sebab itu menjadi perhatian bagi kami, saya dan Pak Abu Hussein, bagaimana ke depan untuk bisa mengurangi, menggunakan, kemudian mendaur ulang sampah. Hari ini pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah melakukan berbagai macam edukasi kepada seluruh masyarakat agar apa? Tidak semua sampah yang diambil dari masyarakat harus dibawa ke TPA. Bisa nggak diselesaikan di tingkat desa? Kalau di tingkat desa belum mampu, bisa nggak diselesaikan di tingkat kecamatan? Pemerintah kabupaten menginisiasi dibangunnya TPS 3R di Kabupaten Wonosobo.
target kita, kalau hari ini sudah kita mulai dari Kecamatan Sukoharjo, kita sudah mulai setiap hari mengolah berapa ton sampah, khususnya di wilayah Kecamatan Sukoharjo, dari 17 desa yang ada di Kecamatan Sukoharjo. Ke depan, ya best practice ini, pilar baik ini, yang sudah baik ini, akan kita replikasi di 15 kecamatan seluruh Kabupaten Wonosobo. Dengan begitu, maka data sampah yang selama ini menumpuk di desa-desa bisa terselesaikan. Yang pertama, kita upayakan ada data pilah. Masyarakat menggerakkan masyarakat untuk memilah sampah. Mana yang bisa digunakan, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tentunya bisa didaur ulang di tingkat TPS 3R. Tidak hanya kita menyiapkan bangunan, namun demikian yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan sumber daya Waktu habis. manusia. Terima kasih jawab. Luar biasa jawabannya Pak Afif. Tapi kenyataannya di TPA masih seperti itu. Mohon maaf, kita lihat semuanya warga masyarakat Wonosobo tahu bahwasanya sampah ini persoalan yang masih belum terselesaikan. Untuk kita nanti akan mempunyai program ya pengolahan sampah. Kita akan bedakan sampah organik menjadi pupuk. Untuk yang organik akan menjadi bahan bakar atau kita akan jual atau untuk bahan industri. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ingin dimanfaatkan? Baik, sedikit kami tambahkan, penting sampah itu diolah agar bernilai ekonomi. Jadi tidak hanya selesai tapi nggak ada nilai ekonominya. Jadi kami berharap nanti ada olahan-olahan yang nantinya bisa bernilai ekonomi. Waktu habis. Terima kasih. Sampah harus dikelola menjadi nilai jual, nilai ekonomis. Ya, saya sepakat itu. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Ada di Sawangan, ya bagaimana dia mendaur ulang sampah itu menjadi nilai ekonomis, jadi vas bunga, jadi tempat duduk dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan di TPK 3R itu adalah memilah, kemudian mengolah. Mana yang harus dibakar, mana yang bisa dijadikan pupuk organik, kita jadikan pupuk organik. Mana yang dijadikan maggot, bisa dijadikan maggot. Terbukti di Sukoharjo sudah banyak hasil maggot dari TPS 3R. Sudah banyak pupuk organik yang dihasilkan dari proses TP3R di Kabupaten di Kecamatan Sukoharjo. Ini hal yang baik yang tentunya akan replikasi di 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo, sehingga sampah akan menjadi nilai ekonomis dan akan menjadi nilai jual. Terima kasih Gus Itap dan Mas Siti. Waktu habis. Penanganan sampah itu kan Kompleks ya? kompleks. Bahkan belum hampir semua kabupaten pun mungkin belum bisa menyelesaikan sampah itu secara zero waste itu belum, karena kaitannya sama fasilitas, infrastruktur, terus kaitannya dengan budaya masyarakat juga. Itu kan untuk mengubah itu juga tidak mudah gitu. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu kita ngundang Bu Endang ya dari LH, dan memang mengatakan bahwa persoalan sampah ini persoalan yang sangat kompleks. Betul. Semalam masalah itu diangkat dan saya melihatnya sama Pak Afif ya. Yeah. Pak Afif memiliki ini loh roadmap pengolahan sampah. Kalau bisa selesaikan di tingkat desa, betul. Kalau tidak ya di tingkat kecamatan. Sehingga ke TPA akhirnya di Wonorejo tidak lagi menggunung seperti sekarang gitu. Iya. Itu tapi kaitannya dengan budaya juga, Pak. Kalau untuk mengubah, bahkan kalau programnya pemerintah pusat waktu era Pak Jokowi itu kan zero waste itu kan sampah itu selesai di rumah malah. Betul. Tidak hanya di kelurahan saja. Akan tetapi untuk untuk merealisasikan itu kan juga tidak mudah. Walaupun tidak mudah, tapi kita mungkin tidak bisa pesimis karena mungkin ada beberapa negara yang bisa menjadi contoh kaitannya dengan penanganan sampah. Karena sampah ini juga berkaitan dengan perkembangan masyarakatnya, Pak. Semakin masyarakat modern itu justru semakin abai berkaitan dengan sampah. Malah nggak ini ketika masyarakat modern otomatis biasanya tingkat pendidikan tinggi. Mereka bisa aware gitu loh dengan sampah. Saya contohkan Jepang, Pak. Ya. Jepang itu kaitannya dengan sampah itu pemerintah masih harus membuat peraturan dan denda. Artinya ketika di sebuah kawasan itu masih ada
peraturannya sifatnya itu mengikat. Artinya kan sebenarnya hukum itu kan untuk menciptakan realitas masyarakat agar masyarakat itu dipaksa untuk patuh kan gitu Pak. Nah, artinya ketika dipaksa untuk patuh ya sebenarnya kalau misal tidak ada hukum itu mungkin pola masyarakatnya bisa saja gitu loh. Dan kebetulan kalau contoh di Jepang kan infrastrukturnya memang sangat memadai katanya Jepang kaitan dengan sampah ini misal. Nah mungkin Wonosobo juga masih bisa untuk diberikan kesempatan mungkin nanti ketika ada bupati yang terpilih kaitan dengan sampah ini mungkin bisa dicari solusi dengan mereplikasi daerah-daerah atau mungkin negara-negara lain yang sukses kaitan dengan sampah. Oh gitu. Nah Mas Mirwan, saya tertarik semalam ketika Gus Itap memaparkan ketika ditanya tentang bagaimana sih strategi untuk mencegah pernikahan dini. Kalau bahasanya Pak Afif itu kan apa? Ojo buju bocah atau apa gitu kan? Jangan nikah muda. Yang ingin saya tanyakan paslon nomor 2, langkah apa yang harus dilakukan, yang akan dilakukan untuk menghadapi, untuk menyelesaikan agar di Kabupaten Wonosobo zero pernikahan anak. Silakan. Terima kasih. Kita akan mempunyai program. Selain kita harus mematuhi wajib belajar 12 tahun dari SD, SMP, SMA, nanti dengan adanya program BESTI beasiswa untuk sekolah tinggi bagi yang berprestasi, insya Allah akan mengurangi untuk pernikahan dini. Intinya kalau nikah dini itu kan sebabnya karena kurang kesibukan. Jadi harus disibukkan dengan belajar, dengan mengaji di pesantren. Kalau belum khatam, belum selesai, jangan boleh nikah. Khususnya yang penghafal Al-Quran harus selesai tahfidnya dulu 30 juz baru boleh nikah. Begitu, terima kasih. Tambahkan. Ya sedikit kami tambahkan, tentunya pendidikan di usia dini, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, karena menikah di usia dini banyak mengandung resiko. Yang pertama tadi berkaitan dengan kesehatan, mungkin tadi disampaikan oleh Pak Afif itu berkaitan dengan stunting, makanya nanti salah satu program kita WARK itu kita akan memberikan makanan yang bergizi, tentunya bersinergi dengan makan siang gratis tadi. Jadi makanan-makanan itu yang bergizi. Otomatis ketika makanan yang dimakan itu bergizi akan melahirkan anak-anak yang insya Allah bebas dari stunting. Gitu. Nah, Gus Itap memberikan roadmap bahwa ya nanti karena memang nggak ada kegiatan, kurang sibuk dan lain-lain, juga ada arah-arah. Oke, nanti dipesantrenkan dan lain-lain. Seperti itu sebetulnya bisa nggak diterapkan di Wonosobo? Kalau secara prinsip sebenarnya bagus juga Pak, karena ketika wajib belajar 9 tahun itu 12 tahun ya. Itu diterapkan secara masif khususnya di Wonosobo, dan angka keterlibatan anak untuk sekolah itu semakin tinggi. Sebenarnya pernikahan dini itu secara otomatis nanti juga akan mengikuti, akan turun. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana menyadarkan atau mengedukasi masyarakat itu agar punya kesadaran untuk berkaitan dengan pendidikan anak itu loh. Agar anak itu misal di SMP atau SD itu karena sudah balik dan segala macam langsung dinikahkan dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu yang menjadi PR-nya tuh di situ. Oh gitu ya. Gitu loh. Kalau masalah infrastruktur mungkin oke lah, masih bisa lah, masih dibilang layak lah kaitannya dengan pendidikan, walaupun mungkin ada kurang sana sini ya. Tapi untuk kaitannya dengan pernikahan dini tadi, saya sebenarnya juga setuju ketika pendidikan atau kesadaran orang tua dan anak berkaitan dengan pendidikan itu tinggi. Kalau kesadaran tinggi, otomatis nanti
Pernikahan dini turun. Pernikahan dini pun juga otomatis akan turun. Karena otomatis kan mereka akan sekolah dari SD, SMP, SMA gitu kan. Iya. Dan punya visi untuk sekolah untuk kuliah misal kayak gitu loh. Minimal itu sudah nikah di atas usia 18 Nah, tahun ya. itu maksud kan? saya. Betul, Oh, betul. gitu. Nah, dari apa yang disampaikan semalam ada terobosan-terobosan baru nggak menurut Mas Irwan? Kalau secara umum saya belum melihat hal yang baru ya Pak. Itu sudah dilaksanakan semua sebetulnya ya. Ya sebenarnya sudah dilaksanakan. Yang mungkin yang perlu diperhatikan kaitan dengan capaiannya saja kan itu. Yang baik yang disampaikan oleh masing-masing paslon itu sebenarnya juga tidak ada yang baru. Mungkin kalau mungkin masyarakat di benaknya itu berpikir ya itu teknisnya bagaimana mungkin tapi kan karena keterbatasan waktu ketika waktu debat itu kan juga menjadi kendala untuk menjelaskan secara teknis kan gitu. Bisa nggak saya minta pendapat jenengan kalau penguasaan materi antara paslon 01 dengan 02 itu lebih dominan mana? Kalau secara penguasaan mungkin karena Pak Afif seorang incumbent ya Pak ya karena incumbent artinya itu juga menjadi keuntungan keuntungan karena beliau tentu juga pernah lama di dewan lalu pernah menjadi bupati kemarin lalu Pak Hussein juga lama di dewan juga artinya juga kalau misal pun dibilang lebih dominan Pak Afif pun ya wajar karena posisinya memang beliau adalah incumbent kan itu. Tapi di paslon 2 pun juga saya kira juga tidak kalah kan karena Gus Ittaf dan Pak Sidki pun juga bisa mungkin juga sering bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan di pemerintahan mungkin. Iya, saya justru memberikan perhatian lebih debat semalam itu dari penampilan calon wakil bupati Gus Ittaf Mas Sidki itu ya. Sidki, ya. Kayaknya dia bisa lebih proaktif daripada Gus Ittaf itu. Iya. Karena mungkin Pak Sidki karena beliau adalah basisnya adalah pengusaha ya Pak. Artinya tentu kaitannya sama dengan program-program pemerintah mungkin beliau juga literasinya mungkin lebih banyak itu mungkin gitu. Lah Mas dari materi yang dibawakan itu sebetulnya ini kan masih ada berapa debat ya, masih ada materi yang lain-lain juga. Saya kan belum lihat programnya Gus Ittaf dengan santunan 2 juta kematian itu kan belum masuk. Mungkin itu di debat berikutnya. Kalau menurut Mas Irwan Mas, sebetulnya apa sih yang diharapkan dari taruhlah jenengan selaku pengamat, apa yang diharapkan dari paslon ini untuk membawa gagasan-gagasan baru? Ya, yang pasti karena ini adalah perhelatan untuk pergantian bupati baru. Tentu setiap periode pergantian bupati mungkin harapannya pasti harusnya ada terobosan-terobosan untuk mengembangkan Wonosobo untuk lebih bagus ya Pak. Kalau kaitannya dengan realisasi mungkin kita belum bisa membuktikan untuk sekarang. Karena ini bahasanya masih pertarungan narasi pertarungan narasi, visi dan segala macam. Akan tapi sebenarnya masih banyak peluang-peluang dan isu-isu pembangunan yang ada di Wonosobo itu yang seharusnya lebih bisa diangkat lagi. Apa Mas kira-kira? Contoh misal seperti walaupun kemarin di debat juga sempat disinggung kaitannya dengan Waktu 2 menit salah misalnya. Oh iya. Baik, terima kasih Mas Sidki. Menjadi tantangan bagi kita, bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo dan juga bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo, bagaimana pola pertanian kita yang tentunya kita harapkan dari pola tradisional menjadi pertanian yang modern. Pola pertanian tradisional kita sadari bersama-sama bahwa di Kabupaten Wonosobo mayoritas masyarakat kita adalah agraris. Kita punya lahan pertanian. Namun demikian, kita belum melakukan hilirisasi pertanian. Sebagai contoh misalkan, kita punya salak pondok, kita punya produk kentang. Intervensi apa yang dilakukan pemerintah belum optimal, kami menyadari. Ke depan tentunya di tahun 2025 yang akan datang, pemerintah melakukan terobosan, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait termasuk pemerintah pusat untuk melakukan hilirisasi. Tidak hanya yang dibantu petani kita adalah bibitnya saja, tidak hanya pupuknya saja, tapi juga jalan usahanya dibangun, pupuknya diberikan subsidi,
kemudian pasca panennya perlukah kita membeli agar tidak dilakukan deflasi? Karena apa? Pada saat tanam harganya tinggi, begitu panen harganya turun. Pentingnya off taker. Oleh sebab itu pola yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat Presiden Jokowi datang ke Wonosobo menjadi penting, yaitu pola food estate. Mungkin pola ini bisa direplikasi di Kabupaten Wonosobo dalam skala yang mikro, sehingga kita bisa lakukan hilirisasi sampai produk salak pondoh pun misalkan hasilnya bisa kita packaging, kemudian kita bisa jual keluar seperti keripik salak pondoh dan lain sebagainya. Yang kedua, investasi. Betul enggak investasi di Kabupaten Wonosobo? Tidak. Ingat bahwa Kabupaten Wonosobo adalah kabupaten yang ramah pro investasi. Begitu banyak selama kurun waktu 3 tahun berjalan, begitu banyak investor-investor yang datang di Kabupaten Wonosobo. Mohon maaf, waktu habis. Salah misal. Oh iya. Nah, sepenting sama salah. Tapi kaitannya dengan petani, dengan tentang petani salah ini pun juga belum ada yang baru bahasa kami kan. Karena bahasanya masih relatif lebih ke normatif contoh, ya. Iya, normatif. Contoh seperti kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, terus kaitannya dengan mungkin pengenalan produk dan segala macam. Tapi belum mengarah pada bagaimana untuk menjaga pendapatan dari petani salah ini agar lebih stabil gitu loh Pak. Ini belum masuk ke arah dan belum ada yang baru juga. Karena kemarin kan kita mungkin Pak Agus juga tahu harga salah itu sangat miris sekali gitu kan, jatuh. Ya. Padahal kalau kita ketemu salah di mana di supermarket mungkin tinggi bisa sekilo bisa sampai 16.000 dan segala macam. Nah, ini belum masuk ke ranah penanganan yang sampai ke situ gitu. Artinya mungkin dibutuhkan sebuah tata kelola ya, kebijakan tata kelola seperti itu. Betul. Karena kita melihat tadi malam juga kita nyinggung masalah pertanian. Nah, Wonosobo sebagai daerah pertanian, tapi juga saya melihat kok belum ada terobosan yang original. Terus gini, harusnya penantang itu bisa lebih aktif. Seharusnya iya. Karena penantang kan artinya secara semangat kan lebih fight ya Pak. Kaitannya karena yang dilawan adalah incumbent yang tentu secara literasi, secara data, secara pengalaman mungkin lebih banyak incumbent kan itu. Yang seharusnya penantang harus lebih on fire kaitannya dengan debat itu. Tapi walaupun nanti mungkin kita lihat lagi debat-debat berikutnya nanti seperti apa. Mungkin ini kan bisa jadi evaluasi. Penantang itu bisa lebih menjual diri kan, meyakinkan ke publik bahwa mereka itu layak kok dipilih gitu kan. Kalau misalnya penantang itu ya biasa tetap kalah dengan incumbent engagementnya bisa. Kedua belah pihak sebenarnya kedua belah calon sebenarnya punya potensi Pak, baik potensi internal maupun dari eksternal sendiri sebenarnya. Kalau paslon 2 karena beliau backgroundnya adalah pesantren ya kan, artinya kalau di Wonosobo itu kan memang bahasanya boleh dibilang kita itu kota santri, artinya peluang-peluang itu seharusnya lebih bisa ditangkap ya kan. Ya walaupun debat semalam sudah mengarah ke situ paslon 2 karena lebih ke pesantren karena wajar karena backgroundnya beliau adalah pesantren kan itu kan, seorang ulama. Tapi di satu sisi dari incumbent pun juga pasti peluangnya juga tidak kalah besarnya juga karena didukung oleh mayoritas partai politik sehingga mesin politiknya juga kuat kan gitu. Saya melihatnya statement dari Pak Hussein ya ketika menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Sidki tentang makan siang bergizi. Pak Hussein ngomong itu harusnya kami karena kami didukung oleh banyak partai dan linear dengan pemerintah pusat gitu Mas gitu. Jadi harapan ke depan dari debat seperti ini kayak apa Mas Irwan? Kalau saya lebih harapannya debat ke depan itu harus mungkin lebih teknis ya Pak. Artinya masyarakat pun tidak hanya disajikan dengan pertarungan narasi yang sudah banyak jargon standar yang masyarakat pun kini kami juga sering mendengar jargon-jargon seperti ini. Mungkin kaitannya dengan kayak kemarin stunting misal. Stunting itu
kaitannya dengan edukasi yang seperti apa kan itu lah. Ya. Terus penurunan stunting kaitannya dengan kesehatan itu teknisnya seperti apa. Mungkin lebih ke situ debat ke Lebih menariknya. dan kaitan dengan kerjasama Pak tentu. Kalau memang dari kedua paslon itu sepakat bahwa Wonosobo itu adalah kabupaten agraris, ya kan? Tentu kalau bicara tentang investasi pun juga investasi yang sesuai untuk mendukung Pertanian. agraris, Iya kan? itu. Karena harusnya seperti itu. Nah, nanti harapannya mungkin bisa lebih teknis seperti itu, agar masyarakat pun juga ini jadi edukasi untuk masyarakat juga, Pak. Kaitan dengan tata kelola pemerintahan itu yang baik itu seperti apa, atau untuk mengembangkan Wonosobo yang baik itu seperti apa, gitu loh. Artinya semalam sebetulnya banyak banget ya isu-isu strategis yang terlewatkan untuk dibahas. Betul. Saya melihatnya seperti ini juga Mas, mungkin kebijakan yang simpel. Oke, kalau saya menang saya akan menggratisi listrik bersubsidi sekian ribu orang. Kan mungkin bisa dihitung dengan APBD ya. Itu barangkali lebih punya daya tarik gitu kan. Orang langsung tahu oh iya. Iya, betul ya. Tapi ya kita kan gini, kalau kita bicara tentang subsidi, bantuan dan segala macam kan tentu kita harus tahu dulu kelompok sasarannya siapa. Iya. Outcome-nya bagaimana. Lalu kita juga harus menghitung anggaran. Kalau kita bicara APBD itu kan banyak lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi, Pak. Tidak hanya masalah 1x2 atau 2x2 dan segala macam, atau 1.000 tambah 2.000, nggak hanya segitu. Tapi juga banyak lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi. Contoh masyarakat yang atau isu yang menjadi concern masyarakat itu apa kan harus diketahui dulu. Kadang karena kebijakan sifatnya kan artifisial, Pak. Bisa saja kadang menurut asumsi pemerintah ini adalah penting, tapi masyarakat nggak penting gitu loh. Contoh ada sebuah kabupaten, Pak. Ini mohon maaf saya contohkan. Ada sebuah kabupaten yang TPA-nya itu sebenarnya sudah sangat-sangat tidak layak. Tapi ketika itu mau ditutup, harusnya kan masyarakat suka atau senang. Tapi itu malah demo, Pak. Gitu loh. Malah demo ketika TPA itu ditutup. Karena ada benefit bagi masyarakat di situ. Betul. Nah, ini kan artinya masalah publik ini kan harus dicari tahu dulu mana yang menjadi concern dari masyarakat atau keinginan masyarakat seperti apa dulu gitu loh. Nah, ini mungkin perlu telah lagi kaitan dengan materi-materi yang nanti mungkin dari kedua paslon akan diperdebatkan di debat selanjutnya. Saya sebetulnya membayangkan ya sebuah debat paslon itu lebih pada adu gagasan. Ya. Adu gagasan, oke. Jangan ya Nek. Saya setuju dengan pendapat Anda gitu kan, kayaknya kok kurang masyarakat publik itu kok kurang ya. Tapi enggak menurut kami itu seperti ini gitu loh. Kayak kemarin di pilihan gubernur itu kan agak sedikit-sedikit hangat gitu loh, Mas Irwan. Karena kan gini, Pak, mungkin ya secara psikologis kan kadang lawan debat itu kan juga kadang bermain aman daripada harus, mohon maaf nih kalau bahasa Jawanya, keterucut omong gitu. Mungkin kan gitu. Karena walaupun debat ini secara elektabilitas pun pengaruhnya juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, tapi kan juga ketika ini viral kan juga luar biasa, Pak. Mohon maaf kayak kabupaten lain yang mungkin Pak Agus juga tahu yang agak ribut kemarin itu kan juga jadi viral kan itu kan. Artinya untuk image masing-masing calon kan pasti juga akan merugikan ketika ada statement-statement yang blunder atau mungkin bahkan ada yang bicara beras jadi apa dan segala macam itu kan gabah jadi beras itu. Itu kan ya itu mungkin demam panggung aja gitu kan. Nah Mas, kalau saya melihatnya dari kita lihat Gus Itap dan Mas Sidki sendiri gitu, bagaimana jenengan melihat gagasan-gagasan yang meskipun jenengan bilang nggak baru ya, ada nggak sesuatu yang baru yang semalam itu dibawa oleh Gus Itap? Kalau yang saya amati sih saya belum melihat, Pak. Mungkin kalau Pak Agus melihat silakan. Tapi kalau saya sendiri saya belum melihat. Artinya isu-isu yang dibawakan pun kan juga terbatas berdasarkan pada pertanyaan dari panelis. Kan itu. Artinya improvisasi pun juga masih terbatas berkaitan dengan isu-isu yang memang sudah ditentukan. Kan itu. Akan tetapi tadi saya lebih melihat dari performa saja. Dari performa walaupun antara incumbent dan pendatang baru dan segala macam, tapi kita tetap mengapresiasi itu walaupun dengan
minimnya waktu, mungkin juga persiapan yang sangat sangat mepet dan segala macam kaitan dengan materi, literasi, data dan segala macam, ya kita mengapresiasi berkaitan dari kedua belah calon. Artinya ini sebenarnya dibutuhkan teamwork. Bagaimana tim kreatif di masing-masing calon itu kan mempersiapkan data sehingga tidak lagi mungkin gini, oke, Wonosobo pertambahannya sekian persen, datanya dari mana? Pendidikan Wonosobo itu di level sekian, itu ada gitu. Jadi tidak sekedar yang tadi disampaikan normatif gitu. Kita sudah dengar itu dari tahun ke tahun, Mas. Ya. Harusnya debat kemarin itu harusnya agak bermain data, Pak, sebenarnya. Karena capaian-capaian ini kan ya karena incumbent, selaku incumbent pun ketika ditembak dengan capaian data itu pun pasti juga akan mempengaruhi psikologi. Tapi faktanya kemarin kan tidak terlalu banyak berbicara data, gitu loh. Yang debat kemarin. Nanti mungkin kita nggak tahu kalau debat setelahnya. Artinya sebenarnya kalau bermain data atau beradu argumentasi tentang data itu kan sebenarnya lebih menarik, Pak. Betul. Gitu. Karena bicara capaian nih, gitu loh maksudnya. Saling buka itu betul. Kan. Termasuk misalnya penganggaran kenapa tidak dibedah di situ. Nah, gitu. misal. Kan salah satunya sudah ada incumbent nih. Ya, kan incumbent ini maksud saya kan gitu. Dan tentu incumbent pun sebenarnya kalau kita bicara walaupun misal dari pendatang baru atau paslon 02 itu bicara tentang data pun saya yakin juga 01 juga pasti akan bicara tentang data karena beliau dari incumbent kan itu. Artinya nanti argumentasinya bisa jadi agak hangat gitu, Pak, maksud saya. Gitu. Itu ya yang diinginkan sebetulnya seperti itu. Berarti kita masyarakat disuguhi dengan diskusi teknis by data itu, tidak hanya sekedar. Saya melihatnya mungkin jawab itu kan ada apa? Ada waktu ya, dibatasi gitu kan. Jadi mungkin itu ya semacam kayak isu-isunya yang ingin disampaikan juga karena nggak terbiasa di panggung bisa jadi hilang gitu, Mas. Bisa saja blank gitu ya karena demam panggung atau karena disaksikan oleh banyak orang kan itu juga sangat berpengaruh gitu. Ya itu makanya bisa jadi gabah jadi beras. Untuk di Wonosobo nggak ada. Alhamdulillahnya tidak ada. Kalau saya tidak ada. Tapi saya melihatnya begini. Saya nggak tahu itu masih berapa debat itu ya. Harapan ke depan, Mas, kira-kira ini ada nggak tensi yang mulai menghangat kayak tadi kan, ayo dong kita saling adu gagasan, adu data gitu. Kira-kira apa sudah masuk ke ranah itu atau masih dengan jargon-jargon normatif? Yang maksudnya gimana? Yang debat besok itu prediksinya? Iya. Kalau harapan saya pribadi ya data harus masuk, Pak, gitu kan. Artinya capaian-capaian itu kan masyarakat pun walaupun tidak semua masyarakat mungkin paham, tapi ada golongan-golongan masyarakat yang mungkin bisa menilai kaitannya dengan itu. Kelompok misal. Akan tetapi kalau mungkin ya kalau melihat debat yang kemarin, kalau ini tidak jadi evaluasi dari masing-masing calon pasti untuk mereka akan cenderung bermain aman itu dengan jargon-jargon yang sifatnya normatif yang mungkin tidak memancing lawan untuk mengkonfrontir kembali gitu loh mungkin. Sehingga mereka pasti akan bicara tentang hal sifat normatif. Kemungkinan kalau debat selanjutnya mungkin juga tidak terlalu jauh. Hanya mungkin ganti tema mungkin. Oh iya. Mungkin. Temanya ganti tapi stylenya sama. Stylenya sama. Padahal harusnya sama Gus Itham sama Mas Sidki bisa lebih nyerang. Harus bisa lebih nyerang. Artinya bukan nyerang secara personal tapi nyerang ke gagasan, argumen dan segala macam. Harus diperkuat kaitannya dengan itu. Tapi justru karena pendatang baru harusnya juga lebih bisa bermain data. Karena ketika misal pendatang baru pun atau yang lawan yang selain incumbent pun misal beliau bermain data, ketika data itu valid akan tetapi masih bisa di counter oleh lawan, nggak masalah juga. Toh karena ya wajar karena dia bukan incumbent kan itu loh, Pak, gitu loh masalahnya. Ya semoga aja nanti ada perubahan style ya. Tapi kalau misalnya masih acak seperti semalam, nampaknya kita nggak bisa berbuat banyak. Artinya debat itu mungkin lebih ke ini aja, gugur kewajiban tahapan itu loh, Mas. Ya bisa juga seperti itu, Pak. Tapi karena memang debat itu kaitannya dengan elektabilitas juga memang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi. Ada pengaruhnya, tapi untuk golongan-golongan tertentu atau mungkin untuk segmen-segmen pemilih tertentu gitu loh. Seberapa besar debat itu akan merubah
preferensi pemilih. Misalnya saya nih, ketika saya sudah di paslon A, ketika melihat debat paslonnya bagus, yang B-nya, kayaknya ini lebih menjanjikan gitu. Nanti debatnya berapa besar? Kalau bicara angka, saya tidak bisa bicara angka, Pak. Tapi kalau masalah besar, pengaruhnya besar. Akan tetapi pada segmen pemilih tertentu. Yang mana pemilih? Yang mana? Ya tentu yang pemilih dengan misal dengan tingkat pendidikan yang menengah ke atas, terus dengan tingkat ekonomi misal, atau mungkin berkaitan dengan masyarakat yang atau pengusaha yang mempunyai hubungan atau mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Tentu apa yang disampaikan oleh masing-masing paslon itu akan mempengaruhi. Tapi kalau untuk jumlah suara kan karena segmentasi suara itu tidak terlalu banyak, Pak. Mungkin kan pengaruhnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau untuk merubah pemilihan bisa, tapi hanya pada tataran segmen tertentu. Dan di Wonosobo tidak terlalu besar. Kemungkinannya. Ya. Artinya gini, ketika sudah ada pendukung yang fanatik. Udahlah mau gimana ya saya sudah milih pasangan ini gitu kan. Jadi debat itu lebih ke ini aja ya, show ya. Show. Misal swing voters pun kita juga belum tahu besaran swing voter berapa itu. Besaran swing voter berapa. Dan kalau diklasifikasikan lagi swing voters itu kan juga masih ada, tidak hanya masyarakat biasa saja, tapi juga ada masyarakat dengan tingkat pendidikan tertentu kan, Pak. Nah itu kan juga pasti juga menyerap nih kaitan dengan isu-isu yang hasil debat kemarin. Tapi mungkin jumlahnya juga tidak terlalu banyak juga gitu loh. Atau yang concern terkait dengan itu pun juga masih ada misal masalah masyarakat ya dengan tingkat pendidikan menengah ke atas, akan tetapi dia tidak terlalu tertarik dengan politik ya. Nah, kan bisa saja ada. Noblos aja. Noblos aja gitu loh. Gitu. Atau bahkan lebih apatis, misal dia nggak atau terlalu ignore dengan politik kan ada. Berarti yang disasar mana, Mas? Yang apa ya? Nek debat ini sebetulnya. Yang disasar sebenarnya ya kalau yang disasar dari peserta debat ini sebenarnya kan juga pemilih umum sebenarnya, Pak. Tapi kalau yang saya baca tentu dengan debat dengan narasi-narasi yang seperti ini kan yang bahasanya yang lebih mengena itu adalah yang tingkat masyarakat dengan tingkat menengah ke atas, kaitannya dengan pendidikan misal, atau yang vibes dengan misal melihat YouTube atau melihat konten dan segala macam. Bahkan di Wonosobo pun tidak hanya orang suka YouTube atau tidak suka YouTube, banyak ada yang black spot juga ada, masih ada gitu loh, yang nggak bisa sinyal wifi atau susah sinyal itu juga masih ada gitu loh. Artinya begini, apa yang disampaikan semalam itu bisa merubah preferensi, tapi kecil kemungkinannya. Secara jumlah, ya secara jumlah mungkin secara jumlah. Karena mereka sudah memiliki ini ya, sudah secara dari rumah aja sudah memiliki pilihan, wah aku pengen milih paslon ini gitu kan. Sudah ada pilihan pemilih militan. Karena dan ini juga peluang dari kedua belah calon. Artinya incumbent pun juga ada potensi pemilihnya incumbent yang dulu mungkin lari ke yang 02 atau mungkin ada juga yang pemilih yang dulu nggak milih incumbent sekarang jadi masuk ke 01 bisa saja gitu loh. Karena kaitannya dengan kebijakan mungkin selama menjabat, terus kaitan dengan preferensi selama bila menjabat itu kan juga pengaruh, Pak, itu kan. Karena kan di 2020 waktu itu kan Pak Afif ini berhadapan dengan kotak kosong. Betul. Gitu? Nah itu tadi saya maksud. Bisa nggak? Waktu itu 36% ya? Iya. Atau 36 atau 39 malah? Ya sekitar itu, sekitar 36-39. Itu bisa gelondong ke 02 atau bisa terpecah. 36 itu? Oh no, pasti saya yakin walaupun saya tidak punya data, tapi saya yakin itu pasti akan terpecah, Pak. Karena preferensi masyarakat itu kan banyak isu yang mempengaruhi tidak tunggal lah. Maksudnya tidak semua pemilih itu akan berkiblat pada masa lalu, itu maksudnya. Bahwa saya dulu milih kotak kosong nih, terus besok itu pun tetap saya nggak milih, itu belum tentu juga. Akhirnya lihat situasi terkini seperti apa gitu kan. Betul. Mungkin yang mereka puas dengan kepemimpinan bupati sekarang, dukung gitu kan. Betul. Belum lagi katanya dengan pola-pola treatment dari tim masing-masing calon juga kan juga pengaruh, Pak. Itu treatment ke masyarakat, ke pemilih misal gitu kan. Karena tim yang 2020 juga beda dengan tim 2024 kan pendekatannya itu kan. Betul, pasti juga berbeda gitu.
kalau misalnya tadi malam kita sudah bahas masalah stunting, Iya. sudah masalah perkawinan dini, terus hilirisasi seperti itu. Kira-kira yang sekarang dibutuhkan, ayo, kebijakan apa yang dibutuhkan? Karena semalam juga seperti yang jangan katakan tadi, kayaknya belum ada nih isu-isu baru gitu kan. Di debat besok gitu kira-kira, oke temanya mungkin hampir sama ya, grand temanya, tapi konten yang di bawah itu kira-kira kebijakan seperti apa sih yang diinginkan dari masyarakat? Kalau menurut saya karena Wonosobo itu potensi yang paling besar itu adalah pertanian dan pariwisata. Artinya kedua, walaupun tidak menafikan ke bidang-bidang lain, tapi kedua sektor ini mungkin layak untuk bisa lebih diperhatikan Jadi lagi. skala prioritas ya. Betul ya. Walaupun tentu kaitan dengan pariwisata, terus masyarakat sadar wisata kan juga berkaitan dengan pendidikan misalkan, terkadang efek ya Pak. Itu kan tidak berkaitan semua lah, pasti berkaitan semua. Tapi mungkin layak untuk menjadi prioritas berkaitan karena memang Wonosobo kan potensi terbesarnya kan itu. Gitu. Contoh kemarin juga pas waktu debat itu kan juga sempat disinggung berkaitan dengan diversifikasi hasil pertanian. Kan itu. Nah, itu kan konsep food estate. Nah, food estate dan segala macam. Nah, diversifikasi hasil pertanian juga bagus, Pak. Akan tetapi teknisnya seperti apa dulu nih? Teknisnya kalau hanya untuk mendatangkan investor, terus hasil panennya itu dibeli investor, lalu dijual oleh investor dengan harga yang lebih mahal, ya itu di banyak tempat juga kayak gitu semua ya. Semua gitu. Tapi bagaimana untuk bisa mendiversifikasi atau membuat varian, varian hasil pertanian ini yang lebih marketable agar bisa dibeli dan untuk mempertemukan antara petani dengan konsumen secara langsung dan seperti itu kan bisa teknik seperti itu bisa menjadi lebih baru. Terus isu tentang ketenagakerjaan itu juga belum kayaknya mungkin masuk gitu. ya. Iya, isu tentang ketenagakerjaan. Terus tadi kemarin juga disinggung kaitannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, untuk menciptakan lapangan pekerjaan ini syaratnya mau bagaimana? Apakah mau mendatangkan investor atau bagaimana masyarakat itu bisa berdaya? Kan itu. Memang mendatangkan investor ini menjadi salah satu solusi yang paling cepat ketika untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Akan tetapi investor pun harus juga dia kan berpikir juga kan benefit apa yang dia dapat. Betul. Kan ada efek sampingnya. Betul. Semua pasti ada efek sampingnya gitu. Dan ini juga pemerintah daerah juga harus memilah. Kalau memang menegaskan kalau menegaskan memang Wonosobo menjadi daerah yang agraris, tentu investor pun juga harus harus di screening ya, yang mungkin yang relate ya dengan fokus-fokus pemerintah daerah kaitannya misal dengan pertanian, diversifikasi dan segala macam itu. Gitu. Ini aja berarti nanti kita fokus ke pertanian dan pariwisata aja untuk Wonosobo. Sudah lebih dari menghabiskan energi ya. Banyak Pak. Bahkan mungkin banyak disinggung juga misal fasilitas tentang kepariwisataan di Wonosobo itu seperti apa gitu kan. Terus bagaimana kita membandingkan dengan kabupaten tetangga misal. Kan itu kan juga masih menjadi isu Pak gitu kan. Terus bagaimana sektor pertanian itu bisa menyumbang PAD di Kabupaten Wonosobo itu agar lebih efektif. Lebih efektif, lebih signifikan penambahannya itu bagaimana? Kan itu kan juga masih banyak yang harus dibahas secara teknis kan itu. Karena kan misalnya kayak pertanian pariwisata ya. Pariwisata kita sekarang menghadapi sebuah situasi ketika musim liburan dia sudah macet. Nah, ini solusinya seperti apa gitu kan? Betul. Gitu kan. Itu juga harus dipikirkan juga. Artinya tidak hanya menjual objek, tapi kebijakan-kebijakan yang mengikutinya itu harus terarah ya. Pasti ada trigger efek. Karena kalau kita bicara tentang kebijakan pariwisata kan tentu kita juga harus bicara penyediaan infrastruktur misal. Kan itu bagaimana penikmat atau wisatawan yang datang ke Wonosobo mengeluh ketika waktu mau menyaksikan DJF misal karena macet itu kan, terus mereka sudah bayar mahal tapi nggak nyampe tempatnya gitu kan, terus ketika pas nyampe tempatnya mungkin sudah selesai acara karena kejebak macet dan seperti itu kan juga harus dipikirkan juga. Artinya memang kalau bicara tentang kebijakan ini kompleks dan kebijakan satu pasti akan berpengaruh terhadap sektor-sektor yang lain gitu. Misal seperti pariwisata itu pasti akan berimbas dengan misal ke perekonomian kan itu Pak. Jadi sehingga pemerintah daerah pun juga harus ada
ekstensifikasi ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tentang pariwisata ini. Artinya dibutuhkan Contoh. sebuah terobosan ya, kegiatan-kegiatan yang terintegrasi gitu ya. Ya, betul. Bagaimana contoh kita mencontoh seperti Kabupaten Batu misal, Pak. Bagaimana di sana bisa berdampingan nih antara investor di sektor pariwisata dengan pariwisata di lokal. Ya. Nah, sebetulnya kan juga harus dirumuskan juga. Ini yang di kita masih belum bisa ya. Ini belum bisa. Gitu. Nah, itu memang dibutuhkan tantangan bagaimana nanti membuat sebuah kebijakan. Syukur-syukur itu disampaikan waktu debat ya. Betul. Jadi aku misalnya jadi bupati besok pariwisata seperti ini. Ya. Kelemahannya selama ini seperti ini. Betul. Gitu ya. Kayak seperti misal pariwisata dengan dikelola dengan misal dengan belut contoh. Ya. Nah, itu kan bagaimana kan itu masih bisa memungkinkan Pak untuk mengintensifkan pendapatan daerah. Walaupun kadang melihat kalau bicara tentang pendapatan daerah ini kan mungkin agak sensitif ya Pak. Kesannya kayak pemerintah daerah itu target dan yang dapat untung kan itu. Walaupun sebenarnya prinsipnya itu ketika pemerintah daerah itu punya penghasilan yang gede, nanti kan dikembalikan kepada masyarakat. Asumsinya seperti itu. Walaupun faktanya monggo bisa dicermati sendiri kan gitu. Seharusnya kan itu kan. Nah, tapi faktanya adalah siklus untuk pembangunan itu kan memang pemerintah daerah punya kewajiban yang sangat wajib memang. Walaupun memang untuk pembangunan ini kan pemerintah daerah tidak bisa sebagai single actor kan, artinya sebagai aktor utama dalam bangunan ini. Sehingga bupati yang jadi nanti ya, itu harus bisa menerapkan istilahnya kayak seperti collaborative government, di mana bisa berkolaborasi atau bekerjasama dengan sektor-sektor yang lain. Ya private sector itu sekarang wajib dirangkul kan? Betul. Masyarakat sendiri, civil society misal itu kan semua harus dirangkul. Nah, ke depan harapannya adalah bupati-bupati yang bisa membangun kolaboratif seperti ini yang mungkin bisa memajukan di Wonosobo, karena Wonosobo masih relatif butuh banyak sentuhan dari peran-peran dari stakeholder yang lain. Paling tidak nanti dibutuhkan sebuah keberanian out of the box dari bupati itu membuat sebuah kebijakan itu kan. Betul. Baik Mas Irwan, terima kasih untuk kehadirannya ini. Asik juga ngobrol-ngobrolnya dan kita mungkin nanti akan berlanjut di sesi debat berikutnya untuk mengulik, karena apa yang kita lakukan hari ini kita ingin tahu seberapa jauh sih kesiapan para paslon itu. Dan tadi sudah disampaikan debat itu juga mungkin mempengaruhi preferensi pemilih meskipun tidak terlalu besar karena itu ada segmen-segmen yang dituju gitu kan. Dan demikian teman-teman Citra FM, Purnama Sidi serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik, podcast kita kali ini yang membedah debat bupati dan wakil bupati tadi malam. Terima kasih dan Mas Irwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik menyingkap isu, mengungkap fakta. Lintas topik menyingkap isu, mengungkap fakta.